Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama aku share screen dulu. Oke. Oke. Pada malam hari ini, Mas Hafir itu mengangkat tema webinar kuliah ke Turki gratis, kok bisa gitu kan. Jadi teman-teman sebenarnya untuk kuliah ke Turki itu teman-teman bisa berbagai macam cara, di antaranya itu pertama teman-teman bisa full mandiri, kemudian yang kedua itu dengan agent, yang ketiga itu juga ada yang namanya beasiswa dari kampus atau juga dari lembaga swasta. Yang keempat itu diantaranya ada juga beasiswa dari Turki Diyanet Foundation atau yang lebih dikenal dengan TDV. Dan yang kelima yang bakal aku share tentang beasiswa pemerintah Turki atau yang lebih dikenal dengan Turki Burslare atau YTB. Jadi teman-teman, Nah, Turki Burslare ini teman-teman udah bisa ngelihat ya, share screen-nya aku. Udah ya? Bisa, Kak. Oke. Nah, pertama-tama ini aku mau sekilas ngenalin ke teman-teman tentang Turki. Jadi, Turki ini adalah sebuah negara yang memiliki 81 provinsi, dan ibu kotanya itu adalah Ankara, dan kota tersibuknya itu adalah Istanbul sebagai pusat perekonomian. Jadi mungkin orang-orang di luar sana banyak yang mengetahui kalau ibu kota Turki itu adalah Istanbul, padahal ibu kota Turki sendiri yaitu Ankara. Teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini ada peta negara Turki. Jadi ibu kotanya ini terletak di tengah-tengah wilayah Turki, terletak dalam Anadolu, kalau bahasa Turkinya itu di tengah-tengah wilayah Turki. Kemudian Istanbul itu terletak di antara dua benua, teman-teman. Di sini Asia, kemudian wilayah bagian lainnya itu terletak di wilayah Eropa gitu. Kemudian teman-teman, ini ada yang masuk, yang baru masuk lagi, nanti aku edit dulu. Oke. Nah, tentang universitas yang ada di Turki, sama seperti di Indonesia, universitas yang ada di Turki itu terbagi menjadi dua, yaitu universitas negeri maupun universitas swasta. Nah, ini aku udah letakin beberapa universitas negeri. Yang pertama itu misalnya ada O2, atau yang lebih dikenal dengan Middle East Technical University yang ada di Ankara. Kemudian ada Boğaziçi University yang ada di Istanbul. Kemudian ada Istanbul University yang ada di Istanbul juga. Kemudian ada contoh lainnya Ankara University yang ada di Ankara. Kemudian ada juga Hacettepe University dan Ankara Haji Bayram Veli University dari Ankara. Ada juga universitas swastanya. Contohnya ada Koç University yang terletak di kota Istanbul, kemudian ada Sabancı University juga yang ada di Istanbul, ada Basken University yang ada di Ankara, ada juga Bilkent University yang ada di Ankara, kemudian ada Yaşar University yang ada di kota Istanbul. Nah, teman-teman, universitas negeri dan universitas swasta itu tentunya ada perbedaan di antaranya. Untuk universitas negeri sendiri, itu 70% sampai dengan 100% memakai bahasa Turki sebagai bahasa pengantarnya kuliah. Kemudian untuk biaya kuliahnya itu lebih terjangkau,
Dan yang ketiga, kebanyakan untuk universitas negeri yang ada di Turki disupport oleh beasiswa pemerintah Turki atau YTB. Nah, gimana untuk universitas swastanya? Universitas swasta yang ada di Turki itu 70% sampai dengan 100% berbahasa Inggris. Dan biaya kuliahnya lumayan tinggi. Dan yang terakhir itu kebanyakan disupport oleh beasiswa kampus atau lembaga swasta. Nah, langsung aja kita masuk ke tema kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan kuliah ke Turki gratis. Jadi aku terutama ke Turki itu dengan beasiswa YTB atau yang lebih dikenal dengan Turkiye Bursları. Jadi apa sih itu beasiswa Turki atau Turkiye Scholarship? Jadi teman-teman, Turkiye Scholarship atau yang lebih dikenal dengan beasiswa YTB adalah program beasiswa kompetitif yang diberikan atau didanai oleh pemerintah Turki. Beasiswa ini tuh diselenggarakan dari sejak tahun 2012 yang tidak hanya memberikan dukungan finansial atau keuangan, tetapi juga beasiswa ini bakal memastikan teman-teman untuk penempatan universitas dalam program aplikasi yang teman-teman inginkan gitu. Apalagi ya, beasiswa ini juga diberikan untuk teman-teman yang mengejar program full time ataupun short terms di universitas terkemuka di Turki. Nah, nantinya yang paling menarik itu nanti setelah teman-teman lulus dari universitas yang ada di Turki, gelar sebagai international student nggak hanya dipertahankan ketika teman-teman menempuh pendidikan yang ada di Turki, namun nanti setelah teman-teman lulus juga, itu secara nggak langsung teman-teman akan menjadi seperti jembatan seperti apa ya, bisa dibilang duta jembatan persahabatan antara Turki dan Indonesia. Nah, sekarang juga itu ada yang namanya jaringan alumni Turki atau yang lebih dikenal dengan Türkiye Mezunları. Jadi nanti ini fungsinya Türkiye Mezunları ini sebagai tali untuk mempererat hubungan alumni Turki dengan YTB gitu. Nanti setelah teman-teman lulus, jadi nggak semata-mata teman-teman lulus aja gitu. Jadi teman-teman tetap mempunyai kontak dengan pemberi beasiswa yaitu YTB gitu kan. Selanjutnya, mohon izin ya teman-teman mau admit dulu. Masya Allah ya, banyak banget ini apa teman-teman yang mau join. Atau ini oke. Oh iya ya, nggak bisa untuk make co-host. Oke. Oke teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, apa aja sih program beasiswa yang ditawarkan oleh beasiswa YTB ini? Jadi yang pertama itu YTB punya full-time programs namanya. Ini mencakup untuk bachelor degree, master degree, dan PhD. Nah, untuk programnya sendiri, itu untuk undergraduate, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk S1-nya, hampir semua bidang ditawarkan, kecuali untuk gelar associate atau vokasional 2 tahun. Jadi teman-teman di sini, bagi yang mau mendaftar beasiswa YTB untuk S1, teman-teman bebas memilih jurusan apa dan universitas apa, kecuali untuk D3 ataupun D4 gitu. Nah, kemudian untuk program yang ditawarkan di tingkat sarjana atau S1,
disediakan dalam panduan yang dapat teman-teman akses sendiri di web YTB, yaitu www.turkiyeburslara.gov.ir selama aplikasi dalam sistem aplikasi. Gitu ya. Next ada yang namanya postgraduate, itu mencakup Master and PhD Scholarship Program. Nah, program ini menawarkan berbagai program di seluruh ilmu sosial, kemudian humaniora, ilmu alam, dan teknik di tingkat master dan PhD. Hampir semua bidang ditawarkan kecuali untuk spesialisasi dalam ilmu kesehatan. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar master ataupun PhD di di bidang ilmu kesehatan, itu beasiswa ini tidak mencakup jurusan tersebut gitu teman-teman. Yang ketiga itu untuk departemen dan universitas yang tersedia, silahkan periksa mesin pencari, situs web, atau panduan yang disediakan dalam sistem. Ini mohon izin lagi ya teman-teman. Oke, nah yang terakhir itu untuk postgraduate scholarship program, itu universitas dan jurusan yang dapat dipilih oleh kandidat akan tersedia sesuai dengan latar belakang pendidikan kandidat. Jadi maksudnya dari ini, teman-teman yang mau daftar S2 maupun S3, nanti sistem akan secara otomatis menyediakan jurusan yang linear sama pendidikan teman-teman sebelumnya. Misalkan teman-teman S1-nya itu jurusan komunikasi. Nanti untuk S2 ataupun S3-nya itu sistem akan memfilter secara otomatis jurusan teman-teman. Kemungkinan teman-teman akan mendapatkan jurusan yang linear pokoknya. Contohnya, misalkan teman-teman S1-nya communication, itu S2-nya nggak menutup kemungkinan teman-teman mendapatkan jurusan new media, misalkan marketing communication, kemudian public relation, dan lain-lain. Selanjutnya, selanjutnya untuk full-time scholarship program juga, itu beasiswa ini memberikan peluang beasiswa di tingkat sarjana, magister, dan PhD untuk siswa internasional di bidang ilmu musik, seni pertunjukan, dan seni rupa di Ankara University. Nah, apa aja sih departemen yang tersedia tadi tentang Art Scholarship Program ini? Yang pertama itu ada Performing Arts. Itu hanya untuk S1, adanya Instrument Education, kemudian juga ada Voice Education. Kemudian yang kedua itu ada Departemen Music Science and Technologies. Ini khusus untuk S1 juga, ada Music Technologies, terus kemudian ada Music Theories dan Musicology. Dan yang terakhir, mereka menawarkan Departemen Music and Fine Arts. Untuk S2 dan S3, itu departemennya ini bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Ada Instrument Education, Music Science, Music Technologies, Music Theories, Musicology, kemudian ada Voice Education, dan yang terakhir ada Music Science. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah, selain full-time scholarship program tadi, YTB juga menawarkan short-term program. Nah, untuk short-term programs ini, yang pertama itu ada namanya Success Scholarship Program. Apa sih Success Scholarship Program ini? Success Scholarship Program ini adalah program jangka pendek yang mengacu pada dukungan jangka pendek yang diberikan dengan sasaran tertentu. Program beasiswa ini diberikan oleh YTB selama 1 tahun. Diberikan khusus untuk siswa yang sedang belajar di universitas-universitas Turki dengan keuangan mereka sendiri atau mandiri dan telah menunjukkan kinerja akademik yang bagus. Nah, program ini hanya mencakup uang bulanan atau uang saku yang akan diberikan ke teman-teman gitu. Nah, intinya untuk Success Scholarship Program ini, apabila teman-teman datang ke Turki, kuliah di Turki dengan biaya sendiri, teman-teman juga berkesempatan untuk daftar beasiswa YTB yang Success Scholarship Program ini. Gitu.
Oh, baby, Yang selanjutnya itu ada yang namanya Research Scholarship Program untuk short term program tadi. Program ini diberikan untuk mendorong peneliti dan akademisi internasional untuk melakukan penelitian akademik kolaboratif di bidang mereka sendiri. Nah, tentunya dengan akademisi Turki di Universitas Turki yang paling bergengsi. Ya kan belum ngirim cici tambahan, terus udah jadi apa ceritanya? Kemana ngomongin kata lo kan Kemudian program ini tersedia untuk pemegang PhD atau kandidat PhD pada tahap disertasi. Udah. Yang kedua, program ini hanya mencakup uang saku bulanan. Kemudian yang ketiga, aplikasi program ini diterima dan dievaluasi selama 4 periode aplikasi yang tersebar sepanjang tahun. Khusus untuk Research Scholarship Program ini, YTB membuka atau menerima aplikasi teman-teman dalam 1 tahunnya itu terdapat 4 kali pembukaan, gitu teman-teman. Selanjutnya, nah, apa sih yang di-cover oleh YTB untuk full-time scholarship programs-nya? Itu yang pertama untuk S1 atau undergraduate, nantinya teman-teman akan ditempatkan di universitas yang ada di Turki. Jadi dalam sistem aplikasinya nanti teman-teman nggak perlu satu-satu mendaftar ke universitas-universitas yang ada di Turki, melainkan pihak YTB akan mempersilahkan teman-teman untuk memilih 12 universitas dan departemen atau jurusan yang ada di sistem aplikasi. Kemudian yang kedua itu ada uang bulanan. Nah, untuk uang bulanan S1, teman-teman akan menerima uang saku sebesar 800 TL per bulan. Ini juga nggak menutup kemungkinan setiap tahunnya nanti akan ada kenaikan uang saku dari pihak YTB-nya. Kemudian yang ketiga itu ada biaya pendidikan. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini, teman-teman nggak perlu khawatir lagi, biaya pendidikan selama kuliah itu ditanggung oleh pihak YTB. Kemudian yang keempat, ada tiket pesawat pulang pergi. Ini maksudnya nanti YTB akan menanggung flight tiket teman-teman dari negara, maksudnya Indonesia, dari teman-teman pertama kali ke Turki dan nantinya ketika teman-teman graduation. Yang kelima, ada asuransi kesehatan. Nah, ini spesial banget teman-teman untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa YTB, teman-teman akan di-cover asuransi kesehatan mulai dari misalkan teman-teman ada apa ya? Misalkan suatu waktu teman-teman ada sakit atau apa, semuanya akan di-cover oleh YTB. Bahkan kacamata juga itu ada yang ditanggung oleh asuransi kesehatan yang diberikan oleh YTB. Kemudian yang keenam itu ada akomodasi. Untuk akomodasi ini nantinya teman-teman yang mendapatkan beasiswa YTB akan ditempatkan di asrama. Nah, asramanya juga ini akan terbagi menjadi 2, asrama pemerintah maupun asrama swasta. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk tempat tinggal, dan tempat tinggalnya juga alhamdulillah nyaman, dan juga keamanannya terjaga 24 jam. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Turki dengan beasiswa YTB ini, apalagi S1, teman-teman boleh banget tuh coba-coba daftar beasiswa YTB. Kemudian yang ketujuh itu ada 1 tahun kursus bahasa Turki. Nah, nantinya sebelum teman-teman masuk ke universitas, teman-teman diwajibkan untuk mengikuti kursus bahasa Turki, atau kalau di sini lebih sering disebut TOMER. Jadi teman-teman harus mengikuti persiapan bahasa dulu sebelum masuk ke jenjang universitas. Nah, berapa lama sih durasi beasiswa ini? Jadi beasiswa ini tuh 1 tahun kursus bahasa Turki plus 4-6 tahun tergantung pada durasi normal program yang akan teman-teman jalani. Sedangkan untuk postgraduate-nya
untuk S1 dan S3 sama aja. Yang pertama itu ada penempatan universitas. Kemudian yang kedua itu ada uang bulanan. Untuk master itu 1.100 tele per bulan. Kemudian ada juga untuk PhD 1.600 tele per bulan. Kemudian ada biaya pendidikan juga selama kuliah, ada tiket pesawat return juga, kemudian juga asuransi kesehatan, kemudian ada juga akomodasi. Nah, ada juga nah teman-teman untuk untuk S2 dan S3 ini untuk akomodasi teman-teman lebih dispesialkan karena YTB sekarang itu memberikan uang bantuan untuk teman-teman S2, S3 untuk tinggal di rumah dengan bantuan sebesar 500 tele per bulan gitu untuk akomodasi. Jadi untuk teman-teman S2 dan S3, kalau yang nggak mau tinggal di asrama, teman-teman bisa mengajukan untuk tinggal di rumah dengan bantuan YTB yang 500 per bulan tadi. Kemudian yang ketujuh itu ada 1 tahun kursus bahasa Turki sama seperti S1. Durasi beasiswanya untuk master 1 tahun kursus bahasa Turki plus 2 tahun. Kemudian untuk PhD 1 tahun kursus bahasa Turki plus 4 tahun kuliah. Selanjutnya itu ada short term scholarship program yang udah kita bahas tadi. Nah, untuk Success Scholarship Program ini, dia hanya mencakup uang bulanan. Dia nggak mencakup akomodasi dan fasilitas lainnya. Untuk uang bulanannya, untuk S1 itu sebesar 450 tele per bulan. Kemudian untuk master degree-nya 600 tele per bulan. Dan untuk PhD atau S3 itu 900 tele per bulan. Nah, untuk research scholarship programnya juga yang berdurasi 3 sampai 12 bulan, uang bulanannya sebesar 3.000 tele per bulan. Beasiswa ini juga nggak mencakup akomodasi dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, nah ini juga penting banget teman-teman. Kalau kita mau daftar beasiswa itu pasti ada persyaratannya, ada juga kriterianya. Apa aja sih kriterianya atau persyaratannya? Nah, yang pertama, teman-teman bisa sambil catat juga atau screenshot. Siapa tahu teman-teman yang di sini ada yang mau daftar beasiswa ini. Kebetulan nanti awal tahun beasiswa ini udah buka, jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang gitu. Nah, nilai akademiknya itu untuk S1 minimal 70%. Jadi, kalau nilai teman-teman itu skalanya 100, di SMA-nya, maka nilai teman-teman itu 70% dari 100, maka harus mendapatkan nilai rata-rata 70. Kemudian untuk S2 dan S3-nya minimal 75%. Nah, kalau misalkan contohnya teman-teman IPK-nya skalanya 4, berarti 75% dari IPK 4. Berarti itu wajib teman-teman mendapatkan IPK 3 gitu. Nah, untuk health science atau ilmu kesehatan ini beda lagi teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih tinggi cakup rata-rata nilainya. Misalkan dari 100 dari skala 100, teman-teman harus mendapatkan nilai 90 rata-rata raport gitu. Kemudian untuk usia S1 maksimal 21 tahun, untuk S2 maksimalnya 30 tahun, S3 maksimalnya 35 tahun. Selanjutnya, ini terbagi lagi menjadi grup yang memenuhi syarat dan grup yang tidak memenuhi syarat. Yang pertama, grup yang memenuhi syarat yaitu warga negara dari semua negara, termasuk Indonesia. Yang kedua, lulusan atau pelamar yang mampu lulus pada akhir tahun ajaran berjalan sebelum Agustus 2021 kalau tahun ini. Jadi untuk tahun selanjutnya atau tahun depan berarti sebelum Agustus 2022. Biasanya seperti itu. Kita admit dulu ya. Oke. Nah, untuk grup yang memenuhi syarat yang terakhir yaitu untuk peneliti dan akademisi.
Jadi untuk peneliti dan akademisi ini juga dipersilahkan untuk mendaftar beasiswa YTB. Yang grup yang tidak memenuhi syarat yaitu warga negara Turki dan mereka yang kehilangan keluarga negaraan Turki. Yang kedua itu siswa yang sudah terdaftar di universitas di Turki pada tingkat studi yang mereka lamar. Kecuali untuk beasiswa Success Scholarship Program yang udah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, nah ini penting juga sebagai pengingat teman-teman kalau teman-teman mau apply beasiswa ini. Jadi untuk kalender akademiknya untuk tahun 2020 kemarin ini seperti ini teman-teman. Ini bisa kita baca sama-sama. Nah, yang terbarunya itu tahun ini, tahun 2021, ada aplikasi kalendernya. Jadi untuk tahun ini, beasiswa Turki yang full time, itu mereka menerima aplikasinya biasanya Januari sampai dengan Februari, jadi awal tahun. Kemudian ada juga yang namanya evaluasi prosedurnya, itu biasanya Maret, April, Mei. Kemudian ada jadwal interview, itu biasanya dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli. Dan hasilnya nanti akan diumumkan lewat email teman-teman masing-masing pada bulan Agustus. Kemudian nanti ada pemberangkatan mahasiswa baru yang menerima beasiswa ini atau yang disebut dengan awardee, itu biasanya diberangkatkan pada bulan September. Nah, ini ada juga yang namanya Achievement Scholarship Program atau tadi Success Scholarship Program nama lainnya. Ini biasanya mereka menerima aplikasi pada bulan Oktober sampai dengan November. Juga hasilnya akan diumumkan pada bulan November. Sedangkan untuk Research Scholarship Program, itu mereka terdapat 4 kali penerimaan aplikasi. Yang pertama itu biasanya pada Januari sampai dengan Maret. Kemudian yang kedua biasanya April sampai dengan Juni. Yang ketiga biasanya juga dilaksanakan Juli sampai dengan September, dan yang keempat itu Oktober sampai dengan Desember. Selanjutnya, apa sih prosedur pendaftaran beasiswa ITB atau seperti apa sih? Nah, di sini aku mau kasih tahu sekilas kepada teman-teman. Yang pertama itu ada preliminary assessment. Yang pertama, teman-teman bisa buka website www.turkiyabersuara.gov.ir ini. Kemudian teman-teman sign up. Setelah teman-teman sign up, nanti sistem akan mengirim link konfirmasi ke alamat email teman-teman masing-masing. Kemudian setelah teman-teman membuka email dan klik link untuk aktivasi account-nya, kemudian teman-teman bisa login ke website www.turkiyabersuara.gov.ir kembali. Nah, setelah teman-teman nanti masuk di sistem aplikasi, teman-teman diwajibkan untuk mengisi formulir yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, background keluarga, dan lain-lain. Ada juga yang keenam, teman-teman nanti ada kolom gitu untuk memasukkan esai singkat yang sudah dipersiapkan. Tentunya nanti esai itu adalah berupa pertanyaan dan nanti teman-teman tinggal isi dengan jawaban teman-teman masing-masing. Yang ketujuh itu teman-teman dipersilahkan untuk memilih universitas dan jurusan yang teman-teman kehendaki. Nah, dengan ketentuannya adalah jumlah maksimal pilihan untuk universitas yang terletak di 3 kota besar. Contohnya itu Istanbul, Ankara, dan Izmir adalah 6 dari total 12 pilihan. Jadi di sini teman-teman bebas memilih universitas negeri ataupun swasta. Nah, teman-teman, jadi dari 12 pilihan yang akan teman-teman pilih, kalau teman-teman memilih 3 kota besar yang aku sebutin tadi, teman-teman hanya boleh memilih 6 dari 3 kota-kota besar ini. Gitu. Kemudian yang ke-8,
untuk S2 dan S3 hanya dapat memilih universitas dan jurusan yang disediakan oleh sistem, sesuai dengan linear atau kaitan dengan jurusan jenjang pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, yang ke-9 itu teman-teman nanti diwajibkan untuk upload semua dokumen yang diminta oleh YTB. Yang pertama, dokumen identitas. Dokumen identitas teman-teman bisa KTP, ataupun kalau teman-teman yang udah punya paspor, teman-teman bisa upload paspornya. Kemudian pas foto terbaru. Yang ketiga yaitu nilai ujian akhir nasional, khusus untuk S1. Kemudian ada ijazah terakhir atau surat keterangan lulus sementara. Nah, apabila misalkan YTB itu kan biasanya Januari sampai Februari pembukaannya untuk S1 maupun S2. Sedangkan teman-teman belum mendapatkan ijazah atau surat SKHUN ya kalau dulu. Nah, teman-teman bisa meminta Certificate of Student Status atau surat keterangan lulus sementara kepada sekolah teman-teman gitu. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman diwajibkan untuk mengupload transkrip nilai teman-teman, mulai dari semester pertama sampai semester akhir. Yang selanjutnya ada recommendation letter. Jadi recommendation letter ini untuk teman-teman yang sekarang kelas 12, teman-teman bisa minta recommendation letter dari kepala sekolah, dari guru teman-teman, atau teman-teman yang punya kegiatan sosial yang berkaitan atau yang disupport sama pemerintah, teman-teman bisa minta juga dari sana. Kemudian selanjutnya itu ada English Certificate, tapi ini opsional teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar di universitas atau jurusan yang berbahasa Inggris, teman-teman diwajibkan untuk mengupload English Certificate ini. Contohnya TOEFL atau IELTS. Yang selanjutnya itu ada International Exam Score, ini juga optional, tapi kalau misalkan teman-teman punya GRE ataupun kalau di Turki itu namanya IELTS, juga untuk S2 kalau di Turki itu namanya ALES, teman-teman juga bisa menambahkan International Exam Score di aplikasi kalau teman-teman punya. Nah, selanjutnya juga ada sertifikat atau dokumen penghargaan, ini juga opsional. Tapi kalau misalkan teman-teman punya, ini sangat menjadi nilai A+ untuk teman-teman. Misalkan teman-teman aktif di kegiatan sosial, di volunteering, atau di kegiatan lainnya, bisa juga seperti lomba-lomba, teman-teman bisa tambahkan dokumen penghargaan ini di aplikasi teman-teman. Kemudian, ini diwajibkan untuk pelamar PhD. Apa itu? Ada research proposal dan contoh karya tulis. Nah, yang ke-10 itu ada double check informasi yang telah diisi. Jadi setelah teman-teman upload tadi, berarti itu telah selesai semua. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk double check informasi yang teman-teman berikan ke sistem. Dan yang terakhir, klik submit, dan teman-teman tinggal berdoa supaya aplikasi teman-teman diterima oleh YTB. Setelah preliminary assessment, itu ada yang namanya shortlisting. Jadi shortlisting itu adalah aplikasi kandidat yang memenuhi syarat ditinjau dengan cermat oleh komite ahli berdasarkan serangkaian kriteria yang luas, termasuk kedudukan akademik teman-teman, kualifikasi sebelumnya, minat akademik, tujuan karir teman-teman itu seperti apa, terus ada juga konsistensi pilihan. Jadi teman-teman disarankan kalau misalkan teman-teman memilih universitas dengan beasiswa Turkiye Burslar ini, teman-teman nanti dilihat konsistensi pilihannya. Apakah dari pilihan pertama sampai 12 pilihan teman-teman itu semuanya mencakup misalkan ilmu kesehatan semua. Jangan sampai nanti pilihan pertama sampai pilihan 5 itu health science atau ilmu kesehatan, kemudian yang ke-6 sampai 12-nya itu misalkan apa ya? Teknik misalkan gitu. Itu dianggap tidak konsisten, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu ada kejelasan motivation letter. Jadi di sini teman-teman harus cari tahu apa sih itu motivation letter, terus gimana sih cara buat motivation letter, gimana sih cara membuat motivation letter yang baik gitu kan.
Jadi teman-teman mulai dari sekarang bisa cari tahu informasi-informasi tersebut tentang motivation letter. Dan kalau nanti teman-teman mau daftar beasiswa ITB, motivation letter teman-teman itu harus jelas apa motivasi teman-teman mendaftar beasiswa ini gitu. Nah, yang dinilai juga dari shortlisting ini partisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, yang udah aku sebutin tadi, partisipasi dalam kegiatan sosial ini bisa berupa volunteering, terus misalkan teman-teman SMA juga sering ikut kegiatan sekolah, pramuka, atau OSIS segala macam, dan teman-teman ikut turnamen ataupun lomba, itu sangat menjadi nilai A+ untuk diterima di beasiswa Turki Burslar ini. Selanjutnya ada interview. Nah, interview ini setelah teman-teman lolos dari shortlisting tadi, teman-teman akan di-invite untuk interview melalui email teman-teman masing-masing. Nah, interview ini dilaksanakan biasanya di 2 kota kalau di Indonesia. Yang pertama itu di Turkish Embassy, di Kedutaan Besar Turki yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua itu biasanya di Aceh. Jadi teman-teman kalau misalkan dekat Jakarta, teman-teman bisa interviewnya di Jakarta. Kalau juga misalkan teman-teman lebih dekat kira-kira ke Aceh, teman-teman bisa juga interviewnya di Aceh gitu. Jadi kandidat terpilih diwawancarai di lebih dari 100 negara oleh komite wawancara termasuk akademisi dan pakar dari Turki. Interviewersnya ini latar belakangnya akademisi dan pakar gitu. Nah, wawancara biasanya berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit dan biasanya juga dilakukan dalam format yang pertama itu ada salam dan perkenalan dari interviewernya maupun dari kandidat, yaitu teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan dan pencocokan dokumen. Jadi interviewers di sini tugasnya adalah memeriksa dan mencocokkan dokumen yang teman-teman upload sebelumnya di aplikasi dan dokumen yang teman-teman bawa gitu. Kemudian yang ketiga itu biasanya interviewers menanyakan apa sih motivasi teman-teman melamar beasiswa ini. Jadi itu kembali lagi ke jelasan motivation letter teman-teman itu. Kemudian yang keempat ada pengetahuan akademik dan tujuan karir masa depan. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman akan ditanya tentang pengetahuan akademik teman-teman sekalian. Dan ditanya juga tentang tujuan karir teman-teman di masa depan. Teman-teman misalkan memilih jurusan kesehatan, kedokteran misalnya kayak gitu. Pastilah tujuan karir teman-teman menjadi dokter gitu kan. Nggak mungkin menjadi teknik apa sih namanya yang berhubungan dengan teknik gitu kan. Kemudian yang terakhir itu biasanya langsung penutup dan teman-teman dipersilahkan untuk bertanya kepada interviewersnya. Nah ini kesempatan untuk bertanya ke interviewersnya jangan disia-siakan karena ini juga menjadi nilai A+ untuk teman-teman. Seberapa besar sih rasa ingin tahu teman-teman itu dan seberapa besar interest teman-teman dengan beasiswa ITB ini. Selanjutnya, setelah tahap interview, itu ada yang namanya evaluasi seleksi akhir atau final evaluation. Hasil wawancara calon yang dinominasikan oleh panitia wawancara dievaluasi oleh panitia seleksi dan daftar calon yang akan ditetapkan. Nah, tahap evaluasi akhir ini akan menilai keseluruhan kelayakan dan kesesuaian kandidat untuk beasiswa ITB. Ini adalah tahap akhir dalam proses seleksi berkas teman-teman ya, dan interview tadi tentunya. Kemudian ada hasilnya. Hasil dari evaluasi ini diumumkan melalui email pendaftar beasiswa ITB. Pendaftar yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA beserta penempatan universitas dan jurusan teman-teman. Gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu spill dikit
kalau misalkan seandainya teman-teman keterima beasiswa YTB atau Turkish Scholarship, apa sih yang perlu teman-teman persiapkan sebelum dan sesudah keberangkatan ke Turki? Jadi sebelum teman-teman berangkat ke Turki, teman-teman nanti bakal dikirim oleh YTB melalui email yang namanya Scholarship Agreement. Nah, Scholarship Agreement ini harus teman-teman tanda tangani dengan orang tua teman-teman, kemudian berkasnya akan dibawa ketika teman-teman datang membuat visa di Turkish Embassy di Jakarta maupun kebanyakan di Jakarta daripada di Aceh ya teman-teman untuk pembuatan visanya. Selanjutnya, ketika teman-teman belum datang ke Turki, teman-teman bisa coba untuk belajar bahasa Turki di Turkish Language Education Portal namanya. Itu suatu lembaga kursus bahasa, bukan ini ya apa, lembaga belajar bahasa Turki online yang disediakan oleh lembaga yang ada di Turki. Itu websitenya ada www.turkce.yii.org.tr ini. Kemudian selanjutnya ada travel plans. Jadi teman-teman sebelum berangkat ke Turki, nanti teman-teman akan diberikan beberapa berkas melalui email oleh YTB. Contohnya itu ada informasi universitas, kemudian ada universitas bank account, kemudian ada informasi tentang asrama teman-teman, maupun tentang visanya. Maksud saya tentang apa ya? Adalah beberapa berkas yang diwajibkan buat teman-teman aware gitu. Jadi untuk travel plans ini teman-teman harus mencek email teman-teman apakah dokumen-dokumen tersebut teman-teman udah tahu atau udah menerima dari YTB gitu. Yang selanjutnya ada namanya travel guidelines. Nah, di sini nantinya mungkin teman-teman harus mempersiapkan dulu uang teman-teman masing-masing untuk awal berangkat ke Turki. Karena beasiswa YTB ini biasanya nanti akan direimburse di bulan selanjutnya. Jadi untuk jaga-jaga teman-teman diharuskan atau dihimbau untuk membawa uang teman-teman masing-masing dulu gitu. Kemudian setelah berangkat ke Turki atau setelah sampainya di Turki ada yang namanya airport transfer. Jadi nanti teman-teman tiketnya itu dari Jakarta sampai Istanbul. Kemudian setelah sampai Istanbul, teman-teman akan ditransfer ke kota teman-teman masing-masing. Apakah itu Ankara misalkan gitu. Kemudian yang kedua ada communication in Turkey. Nanti setelah teman-teman sampai di sini, teman-teman bisa langsung beli apa namanya SIM card. Itu yang bisa teman-teman gunakan selama di Turki untuk menghubungi teman-teman, menghubungi keluarga teman-teman yang di Indonesia ataupun untuk komunikasi di Turki gitu. Terus ada dormitory registration, registrasi asrama, kemudian juga ada university enrollment, ada juga kemudian dokumen yang diperlukan itu apa aja untuk proses daftar ulangnya, termasuk di daftar ulang apa namanya Turkish Preparation Course atau kursus bahasa Turki yang selama 1 tahun tadi. Kemudian teman-teman nanti di sini ketika sampai ke Turki diwajibkan untuk membuat residence permit atau izin tinggal. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan YKN number. YKN number itu foreign identity number untuk mahasiswa asing ataupun untuk orang asing yang tinggal di Turki. Kemudian ada juga asuransi kesehatan. Nanti teman-teman tinggal menyerahkan memberitahu nomor YKN number atau foreign identity number ini, kemudian teman-teman datang ke office SGK namanya kalau di Turki, asuransi kesehatannya namanya. Jadi teman-teman tinggal menunjukkan dokumen itu, kemudian nanti akan diaktifkan asuransi kesehatan teman-teman. Kemudian nggak lupa juga nanti teman-teman diharuskan untuk membuat bank account, dan ada juga cultural orientation. Jadi ketika teman-teman sampai Turki, teman-teman biasanya ada beberapa orang yang biasanya itu culture shock, ataupun juga teman-teman
yang harus beradaptasi dengan makanan, dengan iklim dan sebagainya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada orientation programs. Orientation programs ini biasanya diadakan oleh YTB berupa seminar gitu. Nah, untuk important notes-nya ini, teman-teman, contohnya kalau teman-teman pergi atau datang ke negara lain, teman-teman termasuk Turki, teman-teman diwajibkan untuk membawa paspor ataupun residence permit kemanapun teman-teman pergi. Gitu. Itu penting sekali. Nah, sebelum akhir dari sharing ini, kenapa sih? Nah, aku biasanya webinar esok. Kenapa sih kuliah di Turki biasanya ada pertanyaan seperti itu? Ini rangkuman menurut aku sendiri. Jadi yang pertama, menurut aku di sini standar pendidikan tinggi. Jadi standar pendidikan yang ada di Turki ini termasuk tinggi kalau dibandingkan negara-negara lainnya. Teman-teman nanti bisa cek juga di Google. Standar pendidikan di Turki ini termasuk tinggi gitu. Kemudian biaya hidupnya juga cukup terjangkau. Orang tahu kalau lagi. Ini kucing. Kemudian tempat wisata yang indah. Jadi Turki ini indah banget teman-teman di berbagai tempat seperti misalkan di kota Istanbul, Kapadokia yang teman-teman sering lihat ya, misalkan di Instagram itu banyak banget artis-artis atau selebgram yang datang ke Turki, tempatnya ke Kapadokia. Itu bagus banget. Dan nanti ketika teman-teman kuliah di Turki itu nggak menutup kemungkinan teman-teman bakal mengunjungi salah satu kota tersebut. Yang keempat itu iklim tidak terlalu ekstrim. Jadi di Turki itu ada 4 musim. Yang pertama ada musim semi, kemudian ada musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dan iklimnya itu rata-rata ya nggak se-ekstrim Rusia misalkan, nggak terlalu ekstrim lah, apalagi untuk musim dingin ya. Kemudian Turki termasuk negara yang multikultural. Juga ketika kuliah di Turki, nanti teman-teman bisa belajar bahasa baru, khususnya bahasa Turki. Dan jika teman-teman adalah orang yang ekstrovert atau yang teman-teman yang suka bergaul gitu, nggak menutup kemungkinan teman-teman akan belajar bahasa Rusia atau bahasa Arab gitu kan, dan bahasa lainnya. Kemudian yang tadi tuh ada relasi atau teman dari mancanegara itu dapat lebih menguntungkan gitu. Kemudian kesempatan exchange itu mudah kalau kita kuliah di Turki. Jadi teman-teman di sini, apalagi teman-teman Indonesia dan international student lainnya, itu berkesempatan lebih besar daripada mahasiswa Turki sendiri untuk mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri atau keluar Turki. Contohnya saja ada yang namanya Erasmus, itu ke Eropa. Jadi kesempatan kita sebagai international student itu lebih besar dibandingkan pelajar Turki itu sendiri. Nah, yang terakhir itu teman-teman, kenapa kuliah di Turki? Yang pastinya pengalaman berharga. Jadi nanti ketika teman-teman datang ke Turki, terus belajar di Turki, teman-teman nggak hanya mendapatkan pelajaran di kampus aja gitu. Teman-teman pasti akan mendapatkan pelajaran tentang kemandirian, tentang hidup lah intinya gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Sesi sharing dari aku. Mungkin aku langsung kembaliin ke Kanabila. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Kak Sonia yang udah memaparkan materinya nih. Wah, sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kayak ada gambaran gitu. Ntar kalau misalkan kita mau daftar YTB, berapa biayanya yang bisa kita dapat, apa aja yang harus persiapkan gitu ya. Nah, untuk teman-teman sekarang kita lanjut sesi tanya jawab aja ya. Kayaknya udah banyak juga nih yang bertanya nih Kak. Mau ditampung dulu apa tanya langsung jawab Kak? Mungkin langsung jawab aja ya Kak Nabila. Oke, bentar nih. Ini ada pertanyaan pertama kayaknya dari
Tiana Wati Sipanggang. Kak, kuliah di Turki bisa sambil kerja nggak, Kak? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman daftar beasiswa YTB ini, teman-teman secara resmi tidak diperbolehkan untuk sambil bekerja. Jadi teman-teman hanya difokuskan untuk menuntut ilmu atau kuliah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bekerja di lembaga yang nggak resmi, teman-teman bisa curi-curi waktu untuk part-time sambil kuliah gitu. Oke, segitu kayaknya jelas nggak ya? Iya, semoga jelas kali ya. Ada lagi nih, kalau yang program full-time scholar itu ada tes kesehatan lagi nggak, Kak? Apakah harus mengurus paspor sebelum diberlangsungkannya program tersebut juga? Nah, YTB-nya. Oke. Nah, dalam dokumen yang diperlukan juga, tadi di dokumennya, aku mungkin lupa ya menambahkan dokumen laporan kesehatan atau health report. Jadi kalau dulu itu diperlukan health report teman-teman sebelum berangkat ke Turki atau untuk mengurus visa student-nya. Jadi sebelum berangkat ke Turki, teman-teman diharuskan untuk check up kesehatan dulu. Kemudian tadi apa Kak Nabila yang kedua? Di-mute Kak Nabila. Oh ya, maaf Kak. Apakah harus mengurus paspor Kak sebelum berlangsungnya program? Nah, jadi ketika teman-teman apply beasiswa ini, teman-teman bisa juga pakai KTP. Jadi kalau teman-teman belum punya paspor, teman-teman bisa upload KTP teman-teman sekalian gitu. Terus ada lagi nih Kak dari Cecilia Fitrianingsih. Izin bertanya Kak, apakah setiap negara ada kuota tertentu untuk mendapatkan beasiswa YTB ini? Misal ada untuk kuota negara Indonesia ada berapa Kak? Nah, untuk beasiswa YTB sendiri itu kuota setiap tahunnya itu nggak bisa dihitung atau nggak tentu. Tapi untuk Indonesia sendiri itu biasanya mencapai 40 awardee setiap tahunnya. Atau juga kalau nggak salah tahun ini juga 40 lebih ya Kak Nabila. Kalau nggak salah informasinya ya untuk negara kita. Tuh, kayaknya jelas kayaknya ya. Ada lagi nih Kak dari Tiana Wati Sitanggang lagi. Izin Kak, apakah ada minimal IPK untuk program undergraduate per semesternya? Apakah ada sistem DO juga? Jadi kalau misalnya kita mau ikut YTB gitu. Nah, tadi disampaikan kalau misalkan persyaratan dari YTB sendiri, kalau teman-teman S1, teman-teman misalkan sedang menempuh pendidikan S1 di Indonesia dan teman-teman ingin S1 gitu atau pindah universitas dengan mendaftar beasiswa ini, teman-teman diwajibkan mengulang dari awal gitu. Jadi hitungannya teman-teman dianggap lulus SMA kemudian mendaftar ulang gitu di universitas yang ada di Turki. Jadi teman-teman diwajibkan untuk mengupload ijazah SMA-nya. Jadi bukan IPK teman-teman yang sedang menuntut ilmu yang di perguruan tinggi. Jadi teman-teman yang semester 1, semester 2 mau S1 dengan beasiswa YTB di Turki, teman-teman nggak bisa ngelanjutin pendidikan teman-teman sesuai yang teman-teman tempuh sekarang, melainkan teman-teman teman-teman mendaftar ulang dari tingkat SMA ke S1 gitu. Kemudian tadi bisa diulangi lagi Kak Nabila? Ada sistem DO-nya nggak Kak? Sistem DO. Ya. Oke, untuk sistem DO kalau di Turki sendiri itu terutama untuk beasiswa YTB ini, jadi misalkan nih untuk S1 teman-teman diwajibkan untuk lulus selama 4 tahun itu normalnya. Tapi misalkan teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa perpanjang masa pendidikan teman-teman itu 1 semester dan maksimal 1 tahun.
Jadi YTB memberi kesempatan teman-teman untuk memperpanjang masa kuliahnya untuk lulus gitu. Oh, jadi kalau lebih dari 1 tahun itu nggak ada DO Kak? Apa? Nah, kalau lebih dari 1 tahun itu nanti beasiswa teman-teman langsung di freeze. Jadi teman-teman nggak bisa dapat beasiswa YTB lagi gitu. Kayaknya segitu ini ya. Harusnya jelas ya Kak ya. Tapi bisa Soalnya ditanya banyak banget sih ini yang bertanya. Jadi kita ini dulu aja, ntar kalau masih ada yang nggak jelas bisa ditanyakan lagi. Ada lagi nih Kak dari Nur Cahaya. Izin bertanya Kak, kira-kira cukup tidak Kak uang beasiswa dari TB untuk kehidupan selama di Turki sampai lulus? Dan kalau untuk S2, apakah kuota diterimanya pelamar dan beasiswanya sama dengan S1 untuk yang lolos? Jadi terkait uang bulanannya, itu alhamdulillah ya, untuk S1 sebesar 800 TL per bulan itu cukup-cukup aja, tergantung kita yang mengelola keuangan kita sendiri. Itu udah lumayan sih, karena di asrama sendiri kalau S1 itu kita uang makan pagi dan malam itu sudah ditanggung asrama. Jadi kita nggak perlu lagi ngeluarin uang makan pagi maupun makan malam, kecuali kalau kita mau beli di luar kayak gitu. Nah, untuk kuota sendiri untuk S2 itu juga nggak ada kuota tertentu, jadi setiap tahunnya itu pasti beda-beda setiap negaranya. Terus ada lagi dari Devi Putri Anzani, Kak, apa sih yang jadi pengaruh banget keterimanya YTB? Misalnya kayak kegiatan volunteer Kak, atau sertifikatnya. Ini kayaknya banyak banget yang penasaran kali ya Kak soal ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin keterima beasiswa YTB ini, pastikan apa yang jadi persyaratan maupun kriterianya yang diberikan oleh YTB itu teman-teman mencukupi kualifikasi atau melebihi kualifikasi itu bahkan. Jadi misalkan nilainya yang tadi untuk S1 70%, kemudian S2 75%, dan untuk ilmu kesehatan 90%, pastikan nilai teman-teman minimal seperti itu atau bahkan bisa melebihi nilai-nilai tersebut gitu. Dan juga kegiatan sosial itu sangat berpengaruh sekali, karena dari shortlisting juga teman-teman bakal sangat menjadi nilai applause ketika teman-teman mempunyai kegiatan sosial seperti volunteering, dan juga misalkan teman-teman jago nih pernah ikut lomba-lomba debat atau English speech atau apa ya, pokoknya yang terkait dengan kegiatan sosial, teman-teman bisa banget, pokoknya jangan sampai teman-teman nggak upload sertifikat tersebut. Betul. Nah, ada lagi nih Kak. Dari Dwi Gea. Kak, apakah akreditasi sekolah SMA berpengaruh untuk keterima? Terus yang kedua, dia nanya dua nih Kak. Apakah kita yang udah daftar ikut untuk SBMPTN bisa daftar YTB juga? Untuk teman-teman yang daftar SBMPTN itu bisa teman-teman, bisa daftar beasiswa YTB juga. Kemudian yang tadi apa yang awalnya Kak? Sorry, akreditasi. Oke. SMA, ya. Oke, untuk akreditasi itu nggak mempengaruhi dalam aplikasi teman-teman. Jadi aman-aman aja, mau kalau misalkan akreditasi SMA teman-teman itu A, B, C, itu sama sekali nggak mempengaruhi. Oke, dari Syarif Hanadia nih Kak sekarang. Kak izin bertanya, menurut Kakak sistem pendidikan di Turki lebih bagus atau tidak dari sistem pendidikan Indonesia? Karena saya berencana untuk undergraduate di Turki, tapi orang tuh bilang sistem pendidikannya tidak lebih bagus di Indonesia. Mohon jawabannya Kak. Nah, itu tergantung ya teman-teman. Teman-teman bisa searching sendiri di Google terutama. Di sana ada juga, di sini di Turki ada juga universitas-universitas yang sama baiknya seperti di Indonesia. Contohnya aja misalkan top university yang ada di Turki itu ada Middle East Technical University, Boğaziçi, terus Ankara University, kemudian HJTP, itu adalah universitas yang pernah juga setara dengan universitas yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah dulu
tahun kemarin atau 2 tahun terakhir itu ITB, UGM Indonesia itu pokoknya peringkatnya itu nggak jauh beda dari universitas-universitas yang aku sebutin tadi. Gitu, teman-teman. Oke, ada lagi nih Kak. Oh ya tadi dari Aprilia Riwayati. Kak, sertif jenis apa atau piagam seperti apa yang sangat berpengaruh untuk ITB? Dan apa banyaknya piagam atau sertifikat itu sangat berpengaruh, Kak? Iya, jadi walaupun itu tulisannya opsional di persyaratannya, itu sangat ya tadi memberikan nilai applause untuk teman-teman mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa ITB. Itu sangat membantu. Oke, berkesinambungan sama pertanyaan sebelumnya ya, Kak? Iya. Ada lagi dari Tiana Wati Tanggang lagi, Kak. Bagi yang sudah tamat sekolah sekitar 2 tahun yang lalu, apakah harus menampilkan surat rekomendasi lagi, Kak? Atau enggak gitu? Iya, untuk recommendation letter-nya itu wajib. Jadi ketika teman-teman misalkan udah lulus dari SMA 2 tahun yang lalu, teman-teman bisa balik lagi ke SMA-nya, mungkin bisa dapat recommendation letter-nya juga dari guru teman-teman atau kepala sekolah, atau juga misalkan teman-teman aktif di berbagai organisasi, bisa juga teman-teman minta rekomendasi dari pembinanya gitu. Oke. Bentar ya, mana tadi ya Kak? Ini banyak sekali pertanyaannya. Sebentar. Banyak ya. Gak apa-apa. Banyak banget nih Kak pertanyaannya. Kita tuntasin semua pertanyaannya malam ini. Tadi sampai mana ya? Ini ada pertanyaan Kak. Tadi di poin ke-7 ada persyaratan untuk memilih universitas. Waktu itu saya pernah dapat kabar kalau pemilihan universitas harus 50% kota besar, 50% kota kecil. Jadi kita nggak boleh milih misalkan hanya 3 univ di Istanbul dan nggak milih univ di kota kecil. Apa itu benar Kak? Iya, benar banget. Jadi teman-teman nanti seperti yang aku jelasin tadi juga, teman-teman dipersilahkan atau diberi kesempatan untuk memilih 12 university dan jurusan yang teman-teman mau, tetapi 50%-nya itu nggak boleh lebih dari 3 kota besar yang termasuk tadi ada Istanbul, Ankara, ataupun Izmir. Jadi nggak boleh 12 semua pilihan teman-teman itu semuanya dari di kota Istanbul atau juga Ankara maupun Izmir gitu. Nah, ada lagi nih Kak dari Shirley Aslama. Kak, apakah dokumen yang harus diberikan nanti harus diterjemahkan terlebih dahulu atau maksudnya atau diterjemahkannya ke bahasa Inggris atau langsung ke Turki atau boleh langsung Indonesia aja gitu Kak? Sebaiknya teman-teman itu ditranslate ke dalam bahasa Inggris karena sistem aplikasinya juga itu tersedia di bahasa Turki maupun bahasa Inggris. Jadi sebaiknya teman-teman translate ke bahasa Inggris gitu. Teman-teman juga bisa nggak perlu di sworn translator atau penerjemah tersumpah, tetapi teman-teman bisa translate sendiri. Nah, kalau pengalaman aku ketika 2016 kemarin, aku itu translate sendiri, jadi nggak ada cap dari sworn translator gitu. Nah, oke. Ada lagi nih, Kak. Kalau lulus YTB tapi nggak diambil gimana tuh, Kak? Ada konsekuensi atau apakah gitu? Nah, alhamdulillahnya kalau misalkan teman-teman lulus beasiswa YTB, teman-teman nggak ngambil itu juga nggak ada konsekuensinya maupun sistem blacklist gitu, negaranya di blacklist gitu. Alhamdulillahnya nggak seperti itu. Alhamdulillah ya. Nggak kayak SNMPTN di Indonesia gitu ya, Kak? Nggak ada sistem blokir-blokiran gitu ya, Kak? Iya, nggak ada. Oh ya, oke. Ada lagi, bentar Kak.
Kak, kalau kuliah di Turki ada suruh buat skripsi nggak ya, Kak? Di Indo kan penting, Kak, buat skripsi. Nah, Mana tuh, untuk Kak? Untuk S1 itu tergantung universitas dan fakultasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan di universitas aku itu di Ankara Haji Bayram Veli University, itu misalkan fakultas aku itu komunikasi, fakultas komunikasi kita untuk jurusan, kebetulan aku jurusannya jurnalistik, jadi di jurusan jurnalistik dan ada juga jurusan public relations, itu kita diwajibkan untuk membuat bachelor degree, bachelor thesis gitu atau skripsi. Tetapi skripsinya tidak terlalu ini ya, menurut aku nggak terlalu susah seperti di Indonesia gitu. Kemudian untuk ada lagi jurusan televisi, sinema dan radio itu sama di Fakultas Komunikasi di universitas aku. Itu mereka nggak diwajibin untuk bikin skripsi, tetapi mereka ada final project sendiri gitu. Itu untuk menentukan kelulusan mereka juga wajib gitu. Tapi juga ada fakultas di universitas aku, salah satu contohnya itu fakultas IBF namanya, dan jurusannya itu misalkan international relation atau hubungan internasional. Nah, di sana tidak diwajibkan final project maupun skripsi. Jadi syarat lulusnya cuma memenuhi kredit 240 kredit, dan di sana teman-teman bisa langsung lulus gitu. Oke. Ada lagi, Kak, yang bertanya, interviewnya pakai bahasa Turki atau Indonesia, Kak? Nah, untuk interviewnya, karena interviewersnya ini adalah orang Turki, akademisi ataupun pakar dari Turki, teman-teman kalau teman-teman bisa bahasa Turki, teman-teman bisa berbahasa Turki sama mereka, atau yang paling general teman-teman diharuskan untuk memakai bahasa Inggris gitu. Dan tentunya mereka kebanyakan pasti nggak tahu bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Ada lagi, Kak, yang bertanya dari Syakira Gina Ataya. Kira-kira berapa, Kak, uang yang harus dipersiapkan untuk ke Turki tadi, semisal kan di reimburse ya di akhir itu, Kak? Iya. Jadi tergantung dengan teman-teman masing-masing, dengan keperluan atau keinginan teman-teman masing-masing, bisa diperkirakan nantinya ketika teman-teman sampai ke Turki, teman-teman pasti nanti perlu SIM card, nanti juga teman-teman pasti tahu informasi harga SIM card itu berapa, kemudian nanti teman-teman bisa jadi datang ke sini pas musim dingin, atau memasuki musim gugur kan, musim gugur itu udah mulai dingin seperti sekarang-sekarang ini. Jadi kalau teman-teman belum beli pakaian musim dingin, itu teman-teman bisa mempersiapkan untuk membeli pakaian itu di Turki gitu. Jadi kalau misalkan nominalnya, kalau aku sebut sih tergantung teman-teman sih. Nanti teman-teman akan tahu sendiri informasinya sebelum keberangkatan di Turki. Untuk nominalnya itu tergantung banget kondisi dan keperluan teman-teman masing-masing gitu. Nih ada lagi, Kak, dari Nazwa Kamila. Apa yang harus diriset sebelum mengikuti beasiswa di Turki, Kak? Apa yang perlu di research? Itu teman-teman, saran aku, teman-teman harus banyak gali informasi. Informasinya itu bisa dari mana aja. Teman-teman bisa baca websitenya, ataupun teman-teman sekarang ini banyak banget, teman-teman bisa periksa di YouTube itu banyak banget cara daftar beasiswa YTB. Teman-teman bisa itu menjadi acuan ya, menjadi guidelines teman-teman dalam alur pendaftaran beasiswa YTB. Jadi banyakin informasi aja teman-teman, intinya gitu. Ada lagi, wajib menguasai satu bahasa ya, Kakak. Ini gimana ya maksudnya? Pertanyaan dari Maisarah. Satu bahasa? Mungkin ketika daftarnya ya, karena Nabila. Ketika daftarnya
kita nggak diwajibin untuk menguasai bahasa apapun sebenarnya. Jadi yang wajib itu ketika kita sampai di Turki dan kuliah di Turki, kita diwajibkan untuk kursus bahasa Turki dan kita diwajibkan untuk menguasai bahasa Turki itu. Gitu. Oke, ada lagi Kak yang bertanya dari Muhammad Iqbal, soal seperti apa sih Kak untuk mengikuti tes beasiswanya? Nggak pakai tes ya Kak? Apa pakai? Soal. Tesnya tadi, dia punya preliminary assessment, yaitu bisa kita sebut proses administrasi ataupun ininya ya, berkas gitu. Jadi untuk tesnya sendiri itu nggak ada, jadi singkatnya itu alurnya ada berkas, kemudian nanti interview, setelah interview nanti baru pengumuman awardee atau penerima beasiswa YTB. Jadi sesimpel itu. Oh, oke. Juga buat teman-teman ini pertanyaannya kita tutup ya, soalnya kayaknya mungkin banyak yang bertanya, soalnya nanti kita juga bakal ada pertanyaan, bakal ada satu pemenang merchandise gitu yang dipilih random sama Miss Safira ID. Jadi pertanyaan udah kita tutup aja. Tapi yang sudah bertanya nanti kita bacain, terus nanti pemenang merchandise-nya akan diumumin di grup ya teman-teman. Ini kita lanjut ya Kak pertanyaannya. Boleh. Bentar. Ada lagi nih, mana ya Kak? Ini soalnya banyak banget sih emang kalau nggak ditutup Kak. Izin Kak, betul nggak sih kuliah di Turki itu nggak ribet seperti di Indo? Karena aku punya teman dari Sakarya University, kayaknya dia biasa aja. Mungkin boleh ceritain Kak pengalaman kuliah juga sekalian. Mungkin ini dia sering ngeliat ini ya, ngeliat postingan Instagramnya gitu, jalan-jalan atau kayaknya enak ya gitu. Nah teman-teman sepertinya mau di mana aja teman-teman kuliah itu pasti punya tantangannya sendiri gitu. Jadi nggak santai-santai aja gitu. Kalau dibilang kuliah di Turki nggak ribet, nggak juga gitu. Ini seru banget sih kalau kuliah di Turki. Nanti kalau teman-teman sampai ke Turki dan kuliah di Turki, teman-teman akan merasakan sendiri keseruannya seperti apa ya, karena bila nanti nanti punya pengalaman sendiri. Kayak yang aku bilang tadi, teman-teman teman-teman nggak hanya dapat pelajaran di kampus, teman-teman bakal banyak banget dapat pelajaran hidup gitu di Turki. Itu kemandirian teman-teman nanti ditantang kalau di Turki. Gitu ya Kak Nabila? Betul banget Kak. Makanya harus cobain. Harus cobain. Keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Kak, ada lagi nih yang bertanya. Kak, kalau untuk perkuliahan di sana ada nggak Kak bahasa yang digunakan selain Turki? Misalnya bahasa Inggris? Iya. Kuliah di Turki itu teman-teman tergantung nanti pilihan teman-teman. Ada yang bahasa Turki, ada juga yang bahasa Inggris, sesuai teman-teman inginkan itu ada. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa Turki. Kebanyakan bahasa Inggris itu ada di private university atau swasta. Ini aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kan banyak yang pertanyaannya sama, jadi aku bacainnya yang pertanyaan yang belum aja kali ya Kak. Boleh. Ada yang nanya juga Kak, kalau untuk sertifikatnya, misalkan ada sertifikat yang bahasa Indonesia, apakah harus diterjemahkan juga ke bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia aja Kak? Nah, untuk sertifikat itu teman-teman bisa upload langsung tanpa perlu diterjemahkan. Oke. Ada lagi. Kak, apakah konsistensi pemilihan 12 jurusan untuk beasiswa YTB sangat berpengaruh Kak dalam sistem penyeleksian? Kayak di SBMPTN gitu Kak, ada yang urutannya. Iya, sangat berpengaruh banget teman-teman. Jadi konsistensi pilihannya berpengaruh. Misalkan nih, kayak aku daftar beasiswa YTB di misalkan jurusan jurnalistik gitu di Fakultas Komunikasi. Jadi bisa
yang kaitannya itu nggak jauh-jauh dari komunikasi, kayak misalkan public relation atau film, televisi, dan radio gitu. Jangan sampai teman-teman pilihannya random gitu loh. Misalkan ada pilihannya di teknik, kemudian ada teknologi, kemudian ada juga pilihannya komputer. Jadi itu konsistensi teman-teman nanti dinilai juga dari sana. Ada juga yang bertanya nih Kak, ada yang bertanya, 2 pertanyaan Kak, bagaimana cara membuat LOI yang semenarik mungkin, sama Turkish Language Education Portal yang Kakak tawarkan tadi, pematerinya itu memang orang Turki asli atau orang Indonesia yang bisa berbahasa Turki Kak? Nah, aku jawab dulu yang portal tadi. Itu sebenarnya portal yang diberikan oleh salah satu lembaga yang ada di Turki yang terkenal banget, yaitu Yunus Emre. Jadi teman-teman di sana tuh udah tersedia langsung, yaitu kalau nggak salah ada yang berbentuk animasi juga, dan pengajarnya bukan seperti kursus pada umumnya sih, setahu aku seperti itu. Kemudian yang pertanyaan awalnya tadi apa Kak? Yang cara membuat LOI yang menarik. Tips and triknya mungkin Kak. Iya, jadi di sini aku spill dikit tentang pertanyaan LOI-nya. Salah satunya itu misalkan kenapa kamu pilih jurusan ini gitu. Jadi teman-teman, yang penting teman-teman harus jelas menyampaikan jawaban dari esai tersebut gitu. Kemudian juga perlu diingat kalau esainya ini hanya kalau nggak salah 250 kata atau karakter gitu. 250 karakter kayaknya, 250 karakter. Jadi dari hanya 250 karakter ini, teman-teman harus banget padat, singkat, dan jelas gitu. Pokoknya yang terpenting dalam menulis esai ini ya tadi kejelasan jawaban teman-teman dari pertanyaan yang disediakan oleh YTB gitu. Oke, kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan dari Kak Shonia sama pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman buat Kak Shonia sama materi-materi yang udah Kak Shonia sampaikan kayaknya udah cukup kali ya untuk hari ini. Mungkin atau nanti bisa kita kasih notes catatan untuk kaliannya buat supaya lebih jelasnya lagi. Soalnya kayak udah sekarang di Indonesia mungkin udah kemalaman juga. Jadi pertanyaannya udah kita tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menanya. Terima kasih juga untuk Kak Shonia yang udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Udah udah memberikan materinya juga. Terus habis itu kita ini dulu kali ya Kak, foto dulu bersama-sama. Boleh. Belum nanti kita tutup. Kita foto dulu kali ya Bu. Bisa dibuka kali kameranya semuanya. Oh, buat nanti yang masih kurang jelas juga nanti kita bisa kita punya rekamannya, nanti kita kasih catatan juga. Aku juga ada catatannya. Sekarang kita foto bareng. Udah ya, nih aku screenshot ya. Ini ada 3 slide, ntar kita 3 kali ya. Slide yang pertama ya, siap. 1, 2, senyum. 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Sekian dari aku, dari moderator. Pokoknya nanti akan ada pemenang untuk yang bertanya. Juga tadi kan udah pada ngasih pertanyaan, ntar bakal ada hadiah 1 merchandise dari Misafir, ntar diumumin di grup. Sebelum aku tutup,
untuk teman-teman yang pengen kuliah di Turki atau berminat ke Turki gitu untuk berkuliah mau S1, S2 atau mau nanya-nanya juga tentang kuliah di Turki, bisa banget follow up terus infonya di akun Instagram kita di @misafir_id @misafir_id. Soalnya di situ banyak banget info-info terkait gimana sih cara kuliah ke Turki. Di Turki tuh kayak gimana kuliahnya. Di Turki tuh biayanya kuliahnya berapa. Pokoknya bisa follow Instagramnya @misafir_id. Soalnya sampai saat ini, tahun ini, misafir_id itu udah mengirimkan dan meloloskan sekitar kurang lebih 40 orang untuk kuliah di universitas-universitas di Turki. Jadi, pokoknya tunggu apa lagi, kalian langsung aja buka Instagramnya @misafir_id, terus bisa di-follow, terus diikutin semua info-infonya yang ada. Kayak gitu aja, sekian dari Kak aku. Nabila, sebelum ditutup, aku juga mau bilang. Boleh. Ya, untuk closing statement-nya ya. Iya, boleh. Iya. Biar Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita tutup sesi webinar ini, aku cuma mau bilang ke teman-teman semua, khususnya teman-teman yang berkeinginan atau yang punya impian ke luar negeri untuk kuliah, khususnya Turki, teman-teman harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan misafir.id ini juga seperti yang Kak Nabila sampaikan tadi, menawarkan jasa kepada teman-teman untuk mempermudah jalan teman-teman ke Turki. Jadi teman-teman kalau ada pepatah nih, banyak jalan menuju Roma, teman-teman juga banyak jalan untuk kuliah di Turki gitu, banyak jalan untuk menuju Turki. Kemudian teman-teman juga jangan khawatir, Misafir ini adalah agen yang profesional, jadi semua yang ada di Misafir ini tahu gitu medan perkuliahan yang ada di Turki. Jadi Misafir ini salah satu agensi yang ada di Indonesia yang memberangkatkan teman-teman yang ada di Indonesia untuk kuliah di Turki, tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau juga, teman-teman. Jadi Misafir ini juga udah berbadan hukum dan pastinya trusted. Kemudian yang luar biasanya teman-teman, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu misafir.id, ternyata kabar baiknya misafir.id ini menyelenggarakan juga beasiswa setiap tahunnya, yaitu beasiswa keberangkatan teman-teman, dan juga menyelenggarakan bimbingan beasiswa YTB, beasiswa yang aku sampaikan tadi, agar peluang teman-teman lebih mudah untuk lolos di beasiswa YTB. Pokoknya kalau kuliah di Turki, kalau kuliah di luar negeri, khususnya di Turki, teman-teman selalu ingat aja, pokoknya there is a will, there is a way, gitu. Mantap banget nih Kak Sonia nih, terbaik hari ini. Oke, gitu aja kali ya Kak. Sekian dari kita. Pokoknya jangan lupa dicek semua infonya terus di @misafir_id. Jangan lupa kalau ada webinar-webinar juga ikut aja buat tahu info-infonya. Kurang lebihnya dari aku, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya Allah, Terima kasih kakak semuanya. Makasih kakak semuanya. Terima kasih Misafir Indonesia. Terima kasih, Kak.